Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para pendengar yang dimuliakan Allah. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita yaitu membaca kitab Matan Ajurumiyah. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada bab fa'il. Sekarang kita akan membacakan bab fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Bermula ini itu bab fa'il. Jadi apa definisi atau ta'rif daripada fa'il? Al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Bermula fa'il, dianya fa'il itu satu isim. Al-marfu'u yang dimarfu'kan, yang diberikan harkat marfu' atau harkat dhammah. Al-mazkuru lagi yang disebutkan, qablahu sebelumnya, isim, fi'luhu akan fi'ilnya. Jadi yang dimaksud dengan fa'il, definisi daripada fa'il adalah sebuah isim yang marfu'. Jadi ketika dikatakan isim, keluar fi'il, tidak mencakup fi'il dan huruf. Jadi fa'il itu dia mesti isim. Isim yang bagaimana? Isim yang mempunyai harkat marfu'. Isim yang barisnya baris marfu'. Yang disebutkan dia sebelum isim tersebut akan fi'ilnya. Jadi sebelum fa'il, sebelum isim tersebut disebutkan fi'il perbuatannya. Jadi oleh karena itu antara fa'il dan fi'il ini mesti yang lebih utama adalah fi'il. Jadi yang pertama letaknya harus fi'il, kemudian baru fa'il. Jadi fi'il itu lebih dahulu daripada fa'il. Fi'il perbuatan, kalau fa'il adalah orang yang berbuat. Jadi sekali lagi al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Bermula fa'il, dianya fa'il adalah satu isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya isim akan fi'ilnya. Wa huwa ala qismaini. Dan bermula dianya fa'il itu dibagi kepada dua pembahagian. Jadi fa'il fa'il ini dia dibagi menjadi dua pembahagian. Fa'il dibagi menjadi dua pembahagian. Apa saja dua pembahagiannya? Dhahirin wa mudmarin. Yang pertama fa'il dhahir, yang kedua fa'il yang mudmar. Bagaimana contoh daripada fa'il yang dhahir? Contoh dari fa'il yang dhahir yang pertama ini, fadhahiru, maka bermula dhahir, nahwu qaulika, itu seumpama kata engkau, qama zaidun, telah berdirilah zaid. Jadi yang menjadi fa'il pada kalimat qama zaidun adalah zaidun. Zaidun ini sebagai fa'il, qama sebagai fi'ilnya. Jadi contohnya seperti qama zaidun. Qama sebagai fi'il, sedangkan zaidun sebagai fa'il. Contoh yang lainnya, wa yaqumu zaidun. Wa yaqumu zaidun, dan sedang berdirilah Zaid atau akan berdirilah Zaid. Jadi kalau qama tadi adalah fi'il madhi,
sedangkan yaqumu adalah fi'il mudhari'. Nah, jadi pada contoh yaqumu Zaidun, yaqumu sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il. Nah, maka oleh karena itu Zaidun yang ada di sini dan Zaidun yang ada di sini selaku fa'il, dia memiliki baris yang dhammah, baris yang marfu'. Kemudian contoh yang lain, waqama Zaidani, dan telah berdirilah dua orang Zaid. Nah, qama sebagai fi'il, Zaidani sebagai fa'il. Nah, Zaidani ini adalah isim tasniyah. Nah, isim tasniyah. Oleh karena itu dia yang menjadi tanda rafa'. Tanda rafa'nya di sini bukan dhammah, akan tetapi tanda rafa'nya adalah alif. Nah, karena dia adalah isim tasniyah. Dan contoh selanjutnya, wa yaqumu Zaidani, dan akan atau sedang berdiri oleh dua orang Zaid. Yaqumu sebagai fi'il, Zaidani sebagai fa'il. Kemudian begitu juga contoh-contoh yang lainnya, yaitu waqamat Zaiduna. Zaiduna sebagai fa'il, qama sebagai fi'il. Zaiduna ini adalah isim jamak muzakkar yang salim, yang menjadi tanda rafa'nya adalah huruf waw. Kemudian wa yaqumu Zaiduna. Wa yaqumu Zaiduna. Wa qama rijalu, qama fi'il, rijalu fa'il. Tanda rafa'nya, tanda marfu'nya adalah baris dhammah. Wa yaqumu rijalu. Wa yaqumu rijalu, ar-rijalu sebagai fa'il, tanda marfu'nya, tanda rafa'nya adalah baris dhammah. Kemudian waqama Hindun, waqamat Hindun. Qamat sebagai fi'il, Hindun sebagai fa'il. Nah, jadi Hindun ini nama dari orang perempuan. Nah, oleh karena itu yang menjadi fi'ilnya ini ditambahkan dengan ta ta'nis, karena Hindun adalah perempuan. Kemudian contoh selanjutnya, wa taqumu Hindun, wa qamatil hindani, wa taqumul hindani, wa qamatil hindatu, wa taqumul hindatu, wa qamatil hunudu, wa taqumul hunudu, wa qama akhuka. Nah, wa qama akhuka. Akhuka adalah isim yang 5. Nah, yang menjadi tanda rafa' bagi isim yang 5 yaitu huruf waw. Wa yaqumu akhuka. Wa qama ghulami, wa yaqumu ghulami, wa ma asbaha zalik. Dan contohnya yang selanjutnya, wa qama ghulami. Ghulami sebagai fa'il. Kenapa dia berbaris kasrah di sini? Karena diidhafahkan kepada ya mutakallim. Nah, karena diidhafahkan kepada ya mutakallim. Wa yaqumu ghulami wa ma asbaha zalik, dan barang yang seumpama dengan demikian. Nah, jadi contoh tadi itu semuanya adalah contoh fa'il yang zahir. Maksudnya fa'il-fa'il yang nampak, dilihat, yang zahir, yang nampak jelas. Kemudian pembahagian yang kedua, wal mudmaru. Nah, apa saja contoh fa'il yang mudmar? Wal mudmaru isna asyara, dan bermula fa'il yang mudmar itu ada 12. Nahu qaulika, seumpama kata engkau, darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat. Wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Jadi semua contoh ini adalah dinamakan dengan fa'il yang mudmar, karena fa'ilnya tidak jelas dan tidak nampak pada pandangan, dalam pandangan. Akan tetapi fa'ilnya itu terkandung di dalam kalimat fi'il yang dicontohkan ini. Jadi semuanya ada 12.
Ya, yaitu seperti yang kita tasrifkan di dalam tasrif fi'il madhi. Ya, semuanya ada 12. Ya, yaitu darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, wa darabat, wa daraba, wa darabu, wa darabna. Nah, jadi sekian pembahasan kita pada kali yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, dan kalau ada yang kurang paham, kurang mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.